Shalom, mewakili panitia HUT GMI Jepara yang 89. Pada sore ini kita mengucap syukur jika GMI Jepara sudah masuk ke usia yang ke-89. Tentunya kita semua pasti menyadari bahwa kita sekarang berada di situasi yang cukup sulit, dan tentunya bahwa kita juga tidak menyadari bahwa pandemi ini berjalan begitu lama. Ketika awal pandemi ini kita merasakan bahwa Tuhan akan menolong kita dan segera pandemi akan berakhir. Tapi ternyata pandemi ini berjalan sudah satu setengah tahun lebih. Dan tentunya Bapak Ibu masih ingat 1 tahun yang lalu kita juga merayakan hari ucapan syukur GKMI Jepara yang ke-88 dengan situasi yang sama. Dan pada saat ini pun kita masih mengalami situasi yang sama. Dan juga kita sebagai gereja kita juga mengalami banyak kendala, banyak masalah selain dalam beribadah, juga jemaat-jemaat kita yang banyak yang terkena COVID-19. Tetapi kita sungguh mencap syukur seperti tema yang kita ambil pada HUT ini, yaitu digebuk padebluk aku ora ambruk. Jadi walaupun kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan masih terus menyertai kita. Tuhan terus masih melindungi dan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita masih bisa sebagai jemaat kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita masih bisa beribadah. Dan tentunya ketika kita melihat situasi jemaat yang beberapa saat yang lalu banyak yang terkena COVID-19, tetapi oleh karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan, banyak jemaat yang mengalami kesembuhan yang luar biasa, banyak mukjizat terjadi, banyak hal yang boleh kita lihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas gereja kita, atas jemaat GKMI Jepara. Dan pada saat ini, sore ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di ulang tahun yang ke-89 ini. Dan ini bukan umur yang muda, tetapi umur yang sudah cukup tua, tetapi di dalam perjalanan hidup kita terus boleh belajar kepada Tuhan, bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan pertolongan, dan Tuhan terus memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui ucapan syukur kita yang ke-89 ini, kita juga boleh merefleksikan akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terus boleh kuat dalam pelayanan, kita terus boleh kuat dalam pengajaran, dan kita terus boleh kuat menghadapi gelombang badai. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan terus akan melindungi dan memberikan anugerah kekuatan dan keselamatan bagi kita semua. Sekali lagi mewakili panitia majelis hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKMI Jepara yang 89. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Dunia sedang dilanda duka, dunia sedang dilanda kesedihan, ketakutan, kepanikan. Dunia sedang dilanda wabah, kita sedang digebuk pagebluk. Gereja harus menyesuaikan cara beribadah, membatasi tatap muka. Tetapi kita melihat justru di saat pandemi seperti ini, lahirlah ibadah-ibadah di tengah keluarga. Sungguh, kita mempunyai Allah yang berkuasa, Yesus yang mulia, malaikat surga pun sujud menyembahnya, dan kita umat kepunyaannya. Mari kita tetap pujikan namanya. Mari jemaat GKMI Jepara, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-89. Hari ini 10 September 2021. Selamat hari ulang tahun GKMI Jepara. Mari kita pujikan. Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah malaikat surga, nobatkan Rajamu. Sujudlah malaikat surga, nobatkan Rajamu. Kita adalah umat yang kudus dan kita adalah milik kepunyaannya yang ditebus dengan curahan darahnya. Tetaplah muliakan Yesus Juru Selamat dunia.
Gereja harus tetap melangkah maju, jangan takut, jangan ragu, dan jangan berputus harap. Hai segala bangsa, tetaplah memuji Dia dan nobatkan Raja-Mu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, muliakan Juru Selamat-Mu, nobatkan Raja-Mu, muliakan Juru Selamat-Mu, nobatkan Raja-Mu. Segala bangsa di dunia dan setiap makhluknya, puji Tuhan Maha Mulia, nobatkan Raja-Mu. Puji Tuhan Maha Mulia, nobatkan Raja-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah syukur pada kesempatan hari ini. Ibadah ucapan syukur ulang tahun GKMI Jepara yang ke-89. Kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang telah memeliharakan kami 89 tahun dalam pasang surut gereja kami dengan segala pergumulan, dengan segala suka duka, dan sampai saat ini tangan Tuhan terus menopang. Kami bersyukur Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu belajar bersehati menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat dengan segala keterbatasan. Biarlah dalam suasana pandemi seperti ini, kami tetap boleh mengucap syukur, menikmati sukacita secara sederhana betapa Tuhan telah menopang, memberkati, dan memimpin gereja kami untuk diberkati dan memberkati. Kami diguncang oleh berbagai masalah dalam masyarakat, di dalam pandemi, di dalam ekonomi, di dalam kesehatan. Tetapi kami begitu yakin tangan Tuhan dan kehadiran Tuhan selalu menjadi peneguh iman kami semua. Bahwa kami satu, kami tetap kompak, kami tetap sehati untuk melayani dan menjadi berkat. Tuhan berikan perlindungan penyertaan kepada GKMI Jepara di dalam melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ucapan syukur ulang tahun yang ke-89 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 89 tahun berlalu, kita telah merasakan limpahnya kasih dan kebaikannya. GKMI Jepara teruslah bergerak dan berdampak. Datanglah kepada Sang Batu Penjuru Keselamatan. Siapkan hidupmu, berikan waktumu, pikiranmu, hatimu, dan segala daya upayamu. Bersama kita akan bangun kerajaannya di tengah dunia. Dan kita menjadi batu hidup bagi dunia. Kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru Keselamatan. Kamu batu
hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia yang GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia yang GKMI bagi dunia yang jadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Betapa kami menaikkan syukur untuk kasih Tuhan. 89 tahun Tuhan memimpin gereja-Mu, Tuhan menyertai umat-Mu. Bahkan di tengah kondisi yang sulit Engkau hadir dan bersama dengan kami. Engkau menuntun kami melewati masa-masa pagebluk ini. Dan pada saat ini kami ingin membawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu, yakni persembahan Thanksgiving. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan dari umat-Mu, dan biarlah kemurahan dan pemeliharaanmu yang terus menyertai untuk majelis
mengelola persembahan ini untuk membawa hormat kemuliaan dan berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga serahkan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka di tengah kondisi perekonomian dan krisis yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan doa persembahan ini. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Oh, Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka,
sebelum terlambat. Sudah seharian gini, dari pagi sampai sore, penumpangnya cuma 3 orang. Mau gimana lagi, penumpangnya banyak kan anak-anak sekolah. Sekarang sekolah dari rumah, mereka belajar online dari rumah. Masyarakat sudah takut naik angkot, sudah tidak berani lagi karena takut corona, takut covid. Covid. Sungguh teganya dirimu melumpuhkan mata pencarianku. Gara-gara buang sampah sembarangan ini. Sayang, kita sama bersih-bersih ya, sama tunggu papa datang. Ketemu semua, bagus. Sayang, papa pulang nih. Papa. Hani Bani Siti. Papa kan belum mandi. Oh iya. Mandi dulu, Pak. Oke. Papa mandi dulu ya sayang. Capek sangat. Sayang kesini sebentar. Papa mau bicara. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ya, duduk sayang. Ini setelah Papa pikir-pikir, Papa mau berhenti sementara dari sopir angkot dulu. Karena udah hampir setahun lebih penumpangnya seret. Papa mau jualan degan. Karena Papa dengar penjualan degan itu lagi naik daun. Dia laris manis karena meningkatkan imun. Atau kita jual saja mobil yang satu pemberian papi mami pas pernikahan kita dulu sayang, untuk menambah modal usaha lain. Tuh, jangan dijual dulu deh, Pak. Itu kan pemberian dari papi mami. Kalau Papa mau coba usaha degan sih, boleh lah ya. Lah terus kita jualan degan, kita jualnya di mana? Gimana kalau di depan rumah aja, Pak? Oh. Pokoknya kita itu nggak boleh menyerah di masa seperti ini, Pak. Pokoknya harus tetap berjuang dan jangan sampai mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Iya sayang. Kalaupun penjualan degan ini tidak berhasil, Papa tetap akan berusaha mencari pekerjaan yang lain. Pokoknya kita tidak boleh menyerah. Papa percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Iya, setuju Pak. Ya, oke kalau gitu kita misbah keluarga ya sayang. Kita bawa rencana kita semuanya dalam doa kepada Tuhan. Ya, Pak. Dan juga kita doakan anak kita ya sayang.
Pak, tunggu bentar ya, aku ambil Alkitabnya. Ya. Ini Pak. Yuk kita nyanyi Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita baca Alkitab dalam kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ya Pak, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami serahkan rencana kami untuk berjualan degan, dan kami berdoa untuk kandungan hamba Tuhan yang sebentar lagi akan melahirkan. Kami percaya bahwa Yesus akan menolong dan memberkati kami. Amin. Istirahat. Ini jalan dekat. Asik. Sayang, ini loh jualannya udah siap. Wah, iya sayang. Ya. Ini kertasnya juga sudah Oh iya. siap, ini kita pasang ya. Papa tempel dulu. Jualan degan. Jamin manis. Tambah imun, sing tuku bro. Tambah uayu, sing tuku lanang. Tambah gua anteng. Mantap mantap. Yang itu tempel di depan aja ya. Iya, oke. Nah, cakep. Jadi nanti siap di grup WA lo ya sayang. Oh, WA gereja, WA RT. Biar mereka semua tahu kita sudah jualan degan. Bisa di-share semuanya dan kita delivery. Oke, siap. Beli banyak pasti kita kasih diskon ya sayang. Oke deh, Pak. Nah, sekarang Papa gaya dulu deh. Oh ya, foto Foto dong. dulu sama degannya, Pak. Ini, Pak. Iya. Pak. Maskernya tuh. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Iya. Aku masuk dulu ya sayang. Iya, oke sayang. Aku siap dulu deh sama grup-grup. Ini kita atur dulu. Oke. Udah 2 jam gini belum ada pembelinya. Belum ada yang beli sayang. Iya sayang, ini duduk dulu. Udah 2 jam gini kok nggak ada pembelinya. Sabar ya Pak. Tuhan pasti kirimkan pembeli kok. Kita tunggu aja ya Pak ya. Ya. Ada yang beli. Pak, beli degannya 2 Ya ya? bro, oke. 2 berarti 20.000. Oh iya bang. 2 ya bro? Ya, 2. Di sini dulu. Ya. Ya. Terima kasih bro. Terima kasih ya. Besok-besok kesini lagi ya. Siap Pak.
Tapi jangan lupa Pak ya, diskonnya Pak ya. Ya, Kasih diskonnya. pasti saya kasih diskon buat bro. Kan tambah ganteng loh bro. Kasih Pak ya. Oke. Makasih ya Mas. Ya. Hati-hati. Pak, Iya sayang. ini sudah diangkut lewat WA. Iya, siapa? Ya, Pak Pendeta Sadarman. Pak Supratman. Oh, yang wong Solo itu. Bukan Pak Yang suaranya Pendeta halus kan? Kita itu loh Pak. Pak siapa? Pak Sadarman. Oh, Pak Sadarman ya. Oh. Ya, minta dikirim 5 ya Pak. Ya, 5 ya. Oh, Oke. ini. Hari ini. Terus ini nih ada lagi nih. Siapa lagi? Pak Tito. Pak Tito Karnavi yang luar biasa Mendagri Panglima Polri kok pendidikan kita ya. Aduh, apa tuh ngawur deh. Siapa? Oh, bukan. Pak Tito. Ya, ya, ya. Oke. Pesan 10. Kirim juga ya Pak ya. Oke, Bisa kan? bisa sayang. Nah, terus Selasa depan, minggu depan kita juga sudah ada orderan ini dari Pak Heru. Oh, Pak Heru. Yang kecil kurus cungkring itu sih. Pak Hansip. Loh, salam nih. Terus Pak RT kita tuh loh Pak. Oh, Pak RT. Ya, ya, ya. Pak RT ya. Saya baru jangan ingat. salah Ya, ya. Dia pesan Pesan berapa? 300. Ya kan mau ulang tahun, mau dibagi-bagiin gitu loh ceritanya. Ya. Oke, sip. Siap, sip. Pak? Siap. Sayang, Papa antar pesanan hari ini dulu ya. Dan Papa nanti langsung ke desa-desa cari degan lagi untuk pesanan pembeli besok hari ya. Pilih yang bagus-bagus ya Pak. Oke sayang. Oke, aku biar jaga di sini. Oke sayang. Pak. Papa mana ya? Loh, Papa kok tidur di sini? Loh, badanmu hangat, Pak. Duduk dulu, Pak, duduk dulu. Papa demam ya? Iya. Kenapa, Pak? Semalam itu udah batuk-batuk. Makanya Papa pindah di sofa. Khawatir Mama kan nanti terganggu tidurnya. Terus udah beberapa hari demam loh, Ma. Terus Papa kok udah indera penciumannya udah terganggu, udah nggak bisa mencium. Mama juga bayang, Pak. Kemarin lusa. Badannya sakit semua, rasanya nggak enak. Apa kita coba ke dokter aja ya, Pak? Iya, Kita bisa sekarang aja ya. Ke dokter aja ini. Yuk, yuk, sekarang aja yuk. Selamat pagi, Dok. Permisi. Selamat pagi, mari masuk, silakan duduk. Pagi itu dokter. Siapa yang sakit? Oh, kami berdua, Bu Dokter. Keluhannya apa ya? Ini saya udah demam beberapa hari Bu Dokter. Batuk, terus indera penciuman saya agak berkurang Bu. Saya juga meriang, Bu Dokter. Beberapa hari ini terakhir, badannya sakit semua rasanya. Karena gejala yang dikeluhkan, saya sarankan Bapak itu untuk diswab dulu aja gimana Pak? Gak apa-apa Bu Dokter. Ya, baik. Bersama istri saya ya. Iya, baik ya. Mari. Mari Pak, silakan. Oh iya Bu Dokter. Permisi ya Pak, maskernya diturunkan dari atas ke atas.
ya, maskernya dilepas. Ya. Silakan tekan duduk, Bu. Tunggu sebentar, kira-kira 15 menit untuk mengetahui hasilnya. Iya, dokter. Gimana hasilnya, Bu Dokter? Ternyata Bapak dan Ibu berdua hasilnya positif COVID-19. Apa? Positif? Tuhan! Mengapa harus kami, Tuhan? Mengapa harus kami positif COVID, Tuhan? Bukannya kami mencintai Engkau, Tuhan. Bukannya kami setia melayani Engkau. Bukannya kami setia memberikan persembahan. Mengapa kami, Tuhan? Kami sedang pikiran menjaga diri kami, Tuhan. Kami sedang menjaga diri kami, Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Sabar, Pak. Kita masih punya Tuhan Yesus, Pak. Aduh, Bapak selesai. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Aduh. Pak, Bapak selesai. Sayang, kita ke rumah sakit aja ya. Bapak sabar dulu. Aku cari rumah sakit dulu sebentar. Aduh. Aduh, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sabar ya, Pak. Mama, sebentar. Aduh, halo, halo, rumah sakit Kartini. Sus, ada ruangan kosong nggak sus untuk rawat inap sus? Aduh, jadi ya sus, makasih ya. Pak, sebentar ya Pak ya. Aku cari yang lain dulu. Aduh, gimana ini? Pak, sabar Pak. Halo, rumah sakit Graha. Sus, ada ruangan kosong dah untuk rawat inap sus. Nilainya sus, makasih sus. Wah, rumah sakitnya aduh, harus gimana ini? Bersalah. Kita coba hubungi dokter ya.
ya. Selamat malam. Dokter, suami saya kesana. Tolong kami. Bapak sini aja, Bu. Ya, Bapak sini aja. Ya. Kami segera kesana, Bu. Ya. Ayo Pak, kita. Pak, dulu. Aku ambil kunci dulu ya, Pak. Aduh, gimana kuncinya? Air apa ini? Pak, bertahan, Pak. Ayo kita tutup dulu, Pak. Pak, sabar, Pak. Bentar lagi kita sampai, Pak. Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia-Mu, Tuhan. Tolong. Yang sakit mana, Bu? Di belakang suami saya. Udah. Kamu sepertinya mematikan. Tunggu sini ya. Saya bawa masuk sambil dulu ya. Ya, Dok. Tolong. Bapak tenang ya, saya mau tolong ibu dulu ya. Tolong, dokter. Sakit. Ayo Bu, tarik nafas. Kepala anaknya sudah keluar. Iya, bagus. Tarik nafas, Bu. Selamatkan anakku. Bagus. Terus Bu, tinggal sedikit lagi. Saya hitung. 1, 2, 3. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, Bu. Ayo semangat, Bu. Semangat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tolong. Kamu hebat, Bu. Selamat, anakmu laki-laki. Puji Tuhan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Tuhan Yesus.
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, telah memberkati kami, jemaat GKMI Jepara ini, memasuki ulang tahun yang ke-89. Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan pergumulan, perasaan kesedihan, air mata, kehilangan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Biarlah Engkau meneguhkan kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau menopang kami. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu terus maju dalam iman, terus maju dalam pengharapan, terus melangkah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada rotan, akar pun berguna. Hari ini semestinya sesuai dengan warta yang berkhotbah adalah Evangelis Ibu Bashir, tapi karena beliau berhalangan, hari ini saya menggantikan. Dan saya berharap kuasa firman Tuhan tetap bekerja di dalam setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kelemahan, biasanya yang namanya kelemahan itu selalu pengennya ditutupi. Ada cara apapun, pokoknya kalau misalnya kotor ya ditutup, ada kesalahan ya ditutup begitu. Dan secara umum rata-rata orang kalau ada sesuatu yang lemah, biasanya orang menghindari atau menutupi. Tetapi pada saat ini kita membaca firman Tuhan yang luar biasa ya, yaitu ketika Rasul Paulus, meskipun dia seorang rasul yang bahkan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat langit ketika dia bisa menikmati keindahan, keajaiban yang luar biasa pada saat itu ya. Dia katakan entah dalam tubuh atau di luar tubuh, yang pada waktu itu kemungkinan besar pada waktu Rasul Paulus mengalami penganiayaan dan orang-orang sudah bilang dia sudah mati dan ditinggalkan. Dan pada saat itu dia melihat kemuliaan Allah, dibawa oleh Tuhan ke langit, ke surga. Dan itu semestinya bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi cerita yang memegahkan. Tapi dia katakan, enggak, aku tidak bodoh. Aku tidak akan menggunakan peristiwa-peristiwa itu untuk menjadi sebuah kebanggaan ya. Tetapi dia katakan justru di dalam setiap kesempatan dia belajar untuk rendah hati. Dia belajar untuk justru menunjukkan sesuatu ada yang kelemahan ya. Bahkan dia seorang rasul, dia sudah berdoa. 3 kali dia berdoa dan duri dalam daging itu tidak dicabut dari dirinya. Akhirnya dia sadar bahwa itu adalah pembentukan Tuhan. Karakter untuk membuat dia rendah hati, untuk dia memahami bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup baginya. Jadi dia tidak menutupi kelemahannya. Justru dia sadar bahwa di dalam kelemahan itu ada kekuatan Allah yang luar biasa. Tema kita hari ini adalah digebuk pagebluk aku ora ambruk. Nah, ini bahasa Jawa ya. Digebuk pagebluk aku ora ambruk. Tapi saya sedikit ingin memodifikasi judul ini karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang ketika digebuk pagebluk tidak ambruk, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ketika kita digebuk pagebluk, kita tidak terus ambruk, itu betul. Artinya kita tidak terpuruk ketika kita sudah melewati. Ketika kita terpukul ya kita jatuh, kita goyah, kita khawatir, kita cemas, ya gitu. Tapi bahwa kita tidak tergeletak, kita tidak terjatuh terus menerus, tetapi kita bangkit dan berjalan lagi. Itulah yang kita maksudkan dengan digebuk pagebluk ora terus ambruk. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mencoba menjawab tema kita pada kesempatan ini. Digebuk pagebluk, jadi pagebluk itu mau dibilang
pandemi, wabah, atau satu kondisi yang memprihatinkan seluruh dunia, kondisi yang menyengsarakan, menyulitkan, kondisi yang mengguncang, kondisi kehilangan. Apa saja bentuk kehilangan? Kehilangan mata pencaharian, banyak juga yang terpaksa diputus atau di PHK. Banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang kehilangan suasana yang hubungannya dulunya bisa melakukan hubungan yang baik, yang harmonis, yang gampang, sekarang tidak bisa lagi. Jadi kita melihat pagebluk ini adalah suatu penderitaan yang melanda seluruh dunia dan tidak lepas juga di tempat kita. Kita semua mengalami goncangan, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, baik secara hubungan, semuanya menggoncang kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya kita itu digebuk pagebluk dan tidak ambruk? Jawaban firman Tuhan adalah kasih karunia, itu yang pertama. Ketika Rasul Paulus mencoba, Tuhan tolong lepaskan ini, ambil ini. Duri dalam daging yang menggocoh aku ini, utusan iblis yang menggocoh aku ini, cabut Tuhan. Sampai 3 kali dia berdoa dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahan itu, kekuatanku menjadi sempurna. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan berikan kasih karuniamu supaya saya bisa melangkah melewati badai ini. Rupanya bukan kita disuruh minta lagi. Tuhan sudah kasihkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu artinya cukuplah kasih karunia yang sudah kuberikan kepadamu. Bahwa Tuhan tidak mencabut kita dari masalah, Tuhan tidak mencabut kita dari pagebluk, Tuhan tidak menghindarkan kita dari segala kondisi yang sulit. Kita sama-sama menghadapi keadaan yang sulit ini bersama-sama dengan semua orang di seluruh dunia. Yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kasih karunia-Nya cukup. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kita, kuasa surgawi itu yang meskipun kita di dalam kondisi lemah, yang meskipun kita di dalam kondisi tidak berdaya, yang meskipun kita penuh dengan air mata, keterpisahan dan kehilangan, tetapi Tuhan kasih karunia-Nya cukup untuk membuat kita maju terus, membuat kita bisa melangkah maju. Saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya terkena COVID. Pasti itu pukulan ya, sesuatu yang menyulitkan bagi kami ketika, waduh, ya puji Tuhannya istri saya tidak terkena COVID waktu itu. Tapi jelas ada sesuatu yang berat, ya boleh dibilang mengguncang ya, bagaimana seharusnya kami melakukan pelayanan dan lain sebagainya, semuanya harus berhenti dan kami harus mengambil waktu, dan itu tidak hanya kepada saya, semua keluarga saya itu terpukul gitu, dalam arti ketika ada sesuatu yang terutama pada awal-awal, begitu belakangan COVID-nya menjadi seperti ya enggak apa-apa gitu, di rumah saja. Tapi pada awal-awal itu rasanya lebih serem ya ketika kita kena COVID. Dan semua itu kami sadar bahwa kami lemah. Kami sadar bahwa ini tidak gampang. Tetapi ternyata bahwa di dalam setiap apa yang kami rasakan, kami tidak berdaya. Sedetik saja bisa lewat, kami juga bisa ya. Orang yang semula masih kuat, masih bisa ngobrol dan dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba sesek dan kemudian tidak bisa bernafas dan dipanggil dengan sebegitu cepat. Orang yang ada di sebelah saya pada waktu itu juga begitu cepat karena COVID yang menjadi penyebabnya. Nah, saudara, kita
lemah. Jadi normalnya kalau kita dipukul pagebluk, kena bencana, kena goncangan, kita ini betul-betul goncang. Kita ini betul-betul stres. Kita ini betul-betul kalau dibilang firman Tuhan katakan kita ini dari tanah liat, itu ya pecah betul gitu ya. Apa yang normal tidak bisa dilakukan. Pembatasan begitu ketat dan dari komitmen diri kita sendiri bahwa kita jangan sampai menularkannya kepada orang lain. Sehingga harus dibuat sebegitu rupa ya. Sampai istri saya kalau memberikan makanan itu dia pakai styrofoam, lalu kemudian sendoknya itu sekali buang, tempat makannya sekali buang begitu. Waduh, masih ketat seperti itu. Dan kita sungguh ada sesuatu yang betul itu kelemahan, itu betul-betul pukulan. Tetapi Allah kasih karunia-Nya cukup. Dia menolong, dia menopang, kita tidak ada rasa yang kemudian sampai ngelokro, sampai jatuh, enggak. Karena memang kasih karunia Tuhan cukup. Di tengah-tengah kelemahan itu ada kekuatan surgawi, ada penghiburan surgawi, ada semangat ilahi yang mengalir, yang membuat kami bisa melangkah. Dan itu juga saya merasa ini pengalaman Bapak Ibu semua. Pada waktu musim pandemi ini, bukan hanya yang kena COVID, yang tidak kena COVID juga kepukul masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan yang lain, masalah-masalah hubungan, income yang mulai berkurang, sekolahan yang menjadi offline semuanya tidak bisa dilakukan dengan normal, dan banyak hal yang menjadikan cara hidup kita berubah. Itu yang kita kenal pagebluk betul-betul ya, menjadi semacam bencana yang total kepada seluruh dunia, yang tidak hanya merusak alam tetapi merusak seluruh tatanan dan kebiasaan manusia. Dan Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup. Jadi kita dipukul oleh pagebluk, tapi kita tetap bisa jalan. Kita tidak hancur-hancuran. Karena apa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Ada kekuatan Allah yang semakin sempurna, semakin nyata. Justru Allah semakin nyata di sini. Tuhan, semakin kami tidak berdaya, ternyata Engkau sempurna. Lawatanmu, kuasamu, kasihmu, semuanya tercurah dan begitu terasa saat orang lain tidak bisa saling memperhatikan. Kami merasakan kehadiranmu lebih dan lebih lagi daripada sebelumnya. Kalau dulu kita masih bisa tengok kiri kanan, minta tolong kawan, teman, pada saat pandemi ini kita harus berkata, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Cuma itu, yang lain pasti kita akan luahkan. Banyak teman-teman kita, saya merasa ada banyak sahabat-sahabat saya, jemaat di tempat ini, yang betul-betul mengalami keterpurukan ketika kena COVID. Bahkan ada yang satu keluarga semuanya berjuang, dan ada yang mengalami yang betul-betul parah. Tetapi kemudian kita tahu kasih karunia Tuhan bekerja dan semuanya bisa melewati dengan baik. Kemurahan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan ini bekerja untuk kita. Yang kedua, kita digebuk, pagebluk, tapi kita tidak ambruk. Karena Tuhan menopang. Tuhan menopang. Jadi kalau tadi Tuhan kasih karunia, bukan hanya pada saat dia memberikan kasih karunia, tetapi kita ditopang oleh Allah karena kita sudah dibenarkan oleh Dia. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan menopang yang membuat kita digebuk pagebluk tidak jatuh. Kalau kita tidak ditopang Tuhan sudah habis. Kenyataan yang kita alami ini
sungguh-sungguh berat sebenarnya. Sungguh-sungguh berat. Karena semuanya sama-sama digoncang. Kalau dalam hal yang normal, kesempatan yang normal di mana masih ada orang-orang yang saling membantu, yang kuat dengan cepat bisa langsung menolong yang lemah. Tapi pada kesempatan ini bahkan semuanya terkena dampak sehingga kita gerak pun bisa menjadi sangat terbatas. Dan sekarang kenapa kita masih bisa melangkah? Kenapa kita digebuk pagebluk tidak jatuh, terpuruk, tetapi kita bangkit? Kenapa? Karena Tuhan menopang. Saudara, di dalam Alkitab kita selalu diingatkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada orang yang begitu hebat yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah ambruk dalam hidupnya. Bahkan seorang tokoh beriman seperti Abraham, dia juga pernah jatuh ketika dia harus mengambil Hagar dan ternyata menjadi malapetaka dari generasi ke generasi. Seorang Daud, seorang raja yang berkenan di hati Allah, tapi dia juga tidak sempurna. Dia pernah jatuh dengan Batseba. Seorang rasul yang luar biasa yang memimpin teman-teman rasul yang lain, Rasul Petrus. Siapa yang tidak segan dan menghormati dia? Pernah jatuh, menyangkal Tuhan Yesus. Anda dan saya pernah jatuh, dipukul oleh keadaan, oleh situasi dan kondisi. Tapi masalahnya Allah selalu menopang. Dia tidak menginginkan kita jatuh, terpuruk, dan tidak bangun. Orang benar, meskipun ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saat kita tidak berdaya, dia topang kita. Kekuatan kita adalah topangan dari Tuhan itu, sehingga digebuk pagebluk orang ambruk. Ada tangan Tuhan yang menopang. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidakkan dibiarkan sampai tergeletak. Ya, tidak. Karena tangan Tuhan menopang. Itulah yang kita amini ya. Kita nggak ambruk, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan menopang. Pagebluk begitu berat, menggoncang semua tatanan. Sampai sekarang ini dampaknya belum selesai, belum berhenti. Masih banyak akibat ini. Ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak perasaan kehilangan, begitu mendalam dan menjalar ke semua lini kehidupan manusia. Tapi kita tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang kita semua. Itulah penghiburannya, saudara. Kita digebuk pagebluk, tidak ambruk. Kenapa? Karena ada pengharapan di depan kita ya, karena ada sesuatu yang kita lihat yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mulia daripada penderitaan sekarang, sehingga kita ini bisa jalan terus. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kita ini sudah dipukul oleh pagebluk, kita masih bisa melangkah, bisa bangkit lagi, toko-toko dibuka lagi, hubungan-hubungan dibuka lagi, diperbaiki lagi,
Semua yang rusak diperbaiki lagi, kita bangkit lagi, dan kita maju terus. Kenapa maju terus? Karena rupanya di depan sana, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, di depan disediain hadiah surgawi. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Bapa kita telah memberikan berkat-berkat rohani di dalam sorga. Sudah disediakan di sana. Dan itu dahsyat sekali, saudara. Apa yang membuat orang itu tidak berhenti di sini? Karena dia sedang menuju kepada satu tempat yang dia tahu dengan pasti. Di sana lebih indah, di sana lebih mulia, di sana lebih unggul. Dan semua itu membuat kita tidak putus asa. Ketika kita mengalami penderitaan sekarang ini, kita tidak merasa ini sebagai penderitaan yang harus kita tangisi terus-menerus. Karena kita harus melihat kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan, ini nggak ada apa-apanya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada pagebluk ini adalah harapan di dalam Kristus. Ada hadiah surgawi yang menanti. Ada berkat ilahi yang menanti. Dan itu membuat kita tidak ambruk kena pagebluk. Kita tidak ambruk karena pagebluk. Kenapa? Karena kasih karunia Allah cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan kita. Kasih karunia Allah bekerja dengan dahsyatnya di tengah-tengah kelemahan kita. Kita digebuk, pagebluk tidak ambruk. Karena Allah, Tuhan kita menopang kita. Sehingga kita tidak sampai tergeletak. Kita digebuk, pagebluk, kita tidak ambruk. Karena ada pengharapan yang menanti kita. Di depan kita ada hadiah surgawi yang sedang kita kejar. Kita bersemangat ke sana. Penderitaan yang sekarang kita alami, kalau dibandingkan dengan kemuliaan itu, tidak ada apa-apanya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang, Paulus mengatakan penderitaan ringan, padahal Rasul Paulus itu tiap hari dilempari batu, penganiayaan terjadi luar biasa, dipenjara, bahkan dia akhirnya dipenggal. Kenapa dia katakan penderitaannya ringan? Bukankah itu penderitaan sangat berat? Rupanya Rasul Paulus membandingkannya dengan kemuliaan kekal. Sependerita-derita apapun yang kita alami di sini, pagebluk, pandemi, apapun itu, kalau kita bandingkan dengan kemuliaan, pengharapan yang sudah ada di dalam Kristus, wow, kita akan tetap berjalan dan tidak akan berhenti, maju terus. GKMI Jepara, kita 89 tahun, jatuh bangun, pasang surut, pengurus ganti-ganti, semakin diperlengkapi. Kita mendapat warisan iman dari sejak pelayanan Konggo Mbak Sugeng dan para pendahulu kita. Semuanya mengalami goncangan sendiri, pagebluknya masing-masing. Bahkan ketika tidak ada pandemi sekalipun, gereja juga digoncang oleh berbagai masalah. Dan masalah itu dihadapi ketika kita tahu persis kasih karunia Tuhan cukup, kita bisa melewati masalah ini. Kasih karunia Tuhan cukup. Engkau lemah, kita lemah, tapi Tuhan kuat. Justru dalam kelemahan itu kekuatan Tuhan sempurna. Kita digebuk, tidak jatuh. Terus menerus, enggak. Tidak sampai tergeletak. Kita dibangkitkan, kita ditopang oleh Allah. Melangkah kembali, melayani kembali, menjadi berkat kembali. Buka bisnis kembali.
semuanya berjalan kembali. Semangat, semangat, semangat. Jadi berkat. Kita digebuk pagebluk. Lihatlah pengharapan di depan. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini, menyemangati kita semua di tengah-tengah masa sulit ini dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Press On. Kita maju terus. Ada begitu banyak persoalan yang berat. When the valley is deep, when the mountain is deep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we bedridden and scarred, when we spend our resources, when we give in our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with the prize clear before our eyes, we find the strength to press on. When the valley is deep, when the mountain is steep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we bedridden and scarred, when we spend our resources, when we give in our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with the prize clear before our eyes, we find the strength to press on. We find the strength to press on. Kita dapat kekuatan, jalan terus, maju terus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-89. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur anugerah-Mu bekerja luar biasa atas kami. Kami digebuk pagebluk, tapi kami tidak jatuh karena kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Justru dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu menjadi sempurna. Kami digebuk pagebluk, kami tidak tergeletak karena Tuhan yang menopang kami. Kami digebuk pagebluk, kami tidak berhenti karena kami telah melihat pengharapan di depan kami yang begitu indah, yang begitu mulia dibanding dengan penderitaan sekarang ini. Dan biarlah segenap jemaat GKMI Jepara semakin bersemangat. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami lewati, pagebluk, pandemi, sakit, penyakit, segala permasalahan ekonomi, kesehatan, hubungan-hubungan keluarga yang membuat kami lemah, sekarang ini kami bisa melewatinya dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia, yang menopang kami dan memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Merayakan hari ulang tahun merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Selama 89 tahun, Tuhan sudah menyertai dan memberkati GKMI Jepara. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan bergereja, namun pertolongan Tuhan nyata sempurna. Di ulang tahun yang ke-89 ini, marilah kita bergandengan tangan. Membangun komunitas tubuh Kristus yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Maju terus GKMI Jepara, bergerak, berkarya, dan memberi dampak bagi masyarakat di sekitar gereja. Selamat ulang tahun ke-89 GKMI Jepara. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, memasuki puncak acara HUT GKMI Jepara yang ke-89. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku beria-ria. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Tetapi kita punya iman percaya kepada Tuhan. Dan dengan iman itu, kita akan mengalahkan setiap tantangan dan halangan yang ada di depan kita. Bersama dengan kita pada saat ini, mantan Ketua Majelis GKMI Jepara, periode 2016-2019, Bapak Yohanes Tekianto, yang akan menyalakan lilin ulang tahun HUT GKMI Jepara ke-89. Kami persilakan. Kita akan meniup lilin yang ke-89. Dan memotong kue dan diberikan kepada majelis termuda yang saat ini bertugas sebagai majelis di periode 2019-2022, Bapak Christian Abdianto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, GKMI Jepara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, GKMI Jepara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, GKMI Jepara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, GKMI Jepara.
bersama-sama ketika menyongsong dari lahir GKMI Jepara yang ke-89, kami saat ini akan berangkat untuk memberikan dukungan bantuan sembako untuk warga di Jogokuto di kelurahan. Kami bersyukur dari gereja, dari jemaat-jemaat, mereka juga mendukung untuk pelayanan ini. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan ini menjadi dukungan yang bisa memberkati warga. Dan pada pagi hari ini kami ingin dalam ucapan syukur kami di ulang tahun yang ke-89 Gereja GKMI Jepara, kami ingin berbagi kasih dengan saudara kami yang ada di Kelurahan Jogokuto. Atas nama pemerintah Kelurahan Jogokuto, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang rencana akan diberikan pada warga kami. Semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat pada warga kami, dan ucapan selamat kepada GKMI yang sudah berulang tahun ke-89. Semoga bermanfaat masing-masing dan masing-masing. Kita akan menutup ibadah hari ulang tahun GKMI Jepara yang ke-89. Mari kita tetap melangkah maju di tengah pandemi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur hanya kepada Tuhan. Kita pujikan terima kasih Yesus. Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur
puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk pelayanan kami, untuk pengalaman iman kami. Kami bersyukur juga untuk cinta-Mu yang besar bagi kami. Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami hari lepas hari kami, sehingga kami juga menjadi anak-Mu yang setia, melayani Engkau dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa dan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dan Kau menerima kami apa adanya. Tuhan, seringkali kami mengecewakan-Mu melalui sikap, perbuatan, hati, dan pikiran kami. Bahkan perbuatan kami terhadap sesama kami, Tuhan. Tuhan, kami juga di masa-masa pandemi ini jarang mengikuti ibadah Tuhan, karena dihinggapi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sesungguhnya kebaikan-Mu tidak kami sadari Tuhan. Kebaikan-Mu yang memberikan kami Bapa anugerah kesehatan, berkat yang luar biasa. Tuhan, kami mengaku berdosa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Sucikanlah kami ini Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah yang Kau berikan buat kami semua. Tuhan, kami memohon supaya virus ini segera hilang. Terima kasih Tuhan. Kami rindu teman-teman kami, guru kami. Kami ingin bersekolah minggu, bertatap muka, sehingga kami bisa berkarya, beraktivitas yang lainnya. Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, rezeki kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pak Surgawi, terima kasih untuk setiap berkat, rahmat, kasih pertolongan dari-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, tahun ini gereja kami GKMI Jepara dapat berulang tahun yang ke-89. Sungguh ini sebuah anugerah yang indah dari-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, di ulang tahun yang ke-89 ini, kami semua, baik hamba Tuhan, majelis, cabang, pos, persekutuan-persekutuan, komisi-komisi yang ada semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam iman, dan juga semakin mengasihi dan semakin mencintai Engkau. Kami juga rindu ya Bapa, di usia yang ke-89 ini, gereja kami dapat menjadi gereja yang terus menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Gereja yang terus berakar, bertumbuh, berkembang, dan menjadi berbuah lebat dan menghasilkan buah-buah yang manis. Juga ya Bapa, biar kiranya gereja kami juga dapat memberi dampak yang baik bagi lingkungan,
juga berdampak bagi kota kami, kota Jepara yang kami cintai ini. Tolong ya Bapa, biar kiranya gereja kami dikuatkan dan tetap teguh berdiri walau digebuk pagebluk kami ora ambruk. Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur penyertaan dan pertolongan Tuhan sudah memampukan bangsa kami melewati masa-masa pandemi yang tidak mudah dan sangat sulit ini. Kami percaya dan kami terus memohon Tuhan memulihkan, Tuhan campur tangan, belas kasihan Tuhan limpahkan atas bangsa dan negara kami, sehingga semuanya kembali menjadi baik. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kecakapan, dan kemampuan untuk mereka bisa mengelola dan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang Tuhan berkati dan Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa merayakan anugerah Tuhan atas gereja kami GKMI Jepara yang hari ini genap berusia 89 tahun. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan di dalam dan melalui gereja ini. Dan kami terus berdoa menyerahkan gereja GKMI Jepara di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati dan terus memakai gereja ini untuk menjadi alat kerajaan-Mu, untuk menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga berdoa kiranya seluruh jemaat GKMI Jepara terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau juga Allah yang memberkati segenap jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih